Shalom, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Else Gultom, dan pagi ini kita akan kembali belajar meskipun dengan cara daring karena kita masa pandemi COVID-19, tetapi Ibu percaya kalian dapat belajar secara maksimal, dan sebentar kita akan mempelajari topik mengenai bertumbuh dan semakin berhikmat. Kalian akan mendapatkan pelajaran tersebut melalui buku Pendidikan Agama Kristen, kelas 10 bab 1. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ibu yang akan memimpin doa untuk kita pada pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di mana sampai pagi ini kami masih diberikan kesehatan untuk dapat belajar bersama-sama walaupun masih dalam cara daring karena kami sedang menghadapi masa pandemi COVID-19. Kami berdoa, Tuhan, kiranya Engkau memberi hikmat, memberikan akal budi, kepintaran, dan kecerdasan, supaya kami dapat memahami mata pelajaran hari ini dengan baik, sehingga ilmu yang kami pelajari dapat berguna bagi kami untuk hari ini dan ke depan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan proses pembelajaran ini dari awal sampai selesai. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, amin. Baiklah, kita akan memulai mata pelajaran pada hari ini. Oke, topik pembelajaran kita pada hari ini yaitu bertumbuh dan semakin berhikmat. Ayat Alkitabnya dari 1 Samuel 3 ayat 19, pasal 2 ayat 26, dan 1 Korintus 3 ayat 1-9. Ibu akan membacakan salah satu ayatnya, yaitu dari 1 Samuel 3 ayat 19. Beginilah firman Tuhan. Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Baiklah, ibu akan bertanya, apakah kamu mengucap syukur untuk tingkat kedewasaan yang semakin bertambah pada dirimu? Nah, sebelum kita masuk ke mata pelajaran kita akan melihat di sini ada gambar biji kacang. Di sini kita melihat biji kacang semakin hari akarnya akan timbul dan bergerak, dan akar kacang semakin menancap ke bumi hingga batangnya semakin kuat dan kokoh. Daun-daunnya semakin lebat. Inilah dikatakan sebuah pertumbuhan pergerakan pada tumbuhan. Jika akar dan batang sudah kokoh, maka tumbuhan kacang ini dapat dikatakan tumbuhan dewasa dan siap berbuah. Jadi, bertumbuh adalah berkembang dan bergerak dan bertambah besar. Lalu contoh kedua yaitu pertumbuhan pada manusia. Kita tahu masa pertumbuhan pada manusia ada tahap-tahapnya ya. Lalu yang tahap pertama yaitu masa bayi. Siapa yang tahu masa bayi di umur berapa? Ibu akan menjelaskan di sini. Masa bayi berada di umur 0 sampai 2 tahun. Lalu yang kedua masa anak-anak dari umur 2 sampai 11 tahun. Lalu masa remaja, masa dewasa, masa tua atau lanjut usia. Nah, kita lanjut. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan itu yaitu suatu proses pertambahan ukur, baik volume, bobot, dan jumlah sel yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke asal. Lalu, dan apa itu perkembangan? Ibu akan menjelaskan apa itu perkembangan, yaitu suatu proses untuk menuju kedewasaan pada makhluk hidup yang bersifat kualitatif. Artinya, tidak dapat dinyatakan dengan suatu bilangan, tetapi dapat diamati dengan mata telanjang. Kita lanjut dari kedua contoh tersebut. Dari contoh pertama, contoh kedua, dapat kita simpulkan yaitu bertumbuh dan berhikmat secara umum adalah semakin bertambah umur, maka seseorang harus dewasa dalam pemikirannya. Nah, baik, kita akan melanjutkan. Bagaimana ciri-ciri orang yang berhikmat itu? Nah, di sini Ibu akan paparkan beberapa poin ciri-ciri orang yang berhikmat, yaitu yang pertama, takut akan Tuhan. Nah, siapa yang tahu takut akan Tuhan? Itu artinya apa? Takut akan Tuhan. Coba Alkitabnya dibuka sama-sama dari Amsal 9 ayat 10.
Di sana dikatakan di dalam Amsal 9 ayat 10, takut akan Tuhan menyebabkan ia takut untuk melakukan dosa, menjadikan ia hidup dipermuliakan Tuhan. Lalu yang kedua, ciri-ciri yang kedua yaitu memiliki pengertian, yaitu terdapat di dalam Alkitab 10 ayat 13. Di dalam Alkitab Amsal 10 ayat 13 itu, apakah artinya? Di sana dikatakan mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Itu yang dimaksud dengan Amsal 10 ayat 13. Lalu yang ciri-ciri yang ketiga, memiliki kerendahan hati. Terdapat di dalam Amsal 11 ayat 2. Siapa yang tahu inti dari Amsal 11 ayat 2? Ibu akan jelaskan. Artinya di sana yaitu tidak sombong, tidak membanggakan dan memegahkan dirinya. Begitu. Lalu ciri yang keempat yaitu mendengarkan nasihat. Terdapat di dalam Amsal 13 ayat 10. Nah, arti dari Alkitab tersebut yaitu berguna untuk mengingatkan manusia akan bahaya perbuatan dosa. Lalu ciri-ciri yang keempat yaitu rela untuk menerima hajaran dan teguran Tuhan. Terdapat di dalam Amsal 29 ayat 15. Baik, Ibu akan lanjut. Ciri-ciri orang yang berhikmat tadi bisa juga kita lihat dari ekspresi emosi seseorang. Emosi seseorang biasanya bisa dilihat melalui bahasa tubuh, mimik, atau suara orang tersebut. Gerakan-gerakan atau intonasi suara walaupun tidak sama persis dengan orang lain, tetapi bisa kita lihat. Ada orang yang ingin memperlihatkan ekspresi emosinya kepada orang lain supaya orang lain memahami apa yang dirasakannya. Tetapi ada juga orang yang berusaha menyembunyikan emosinya supaya tidak diketahui orang lain. Tentu dengan berbagai pertimbangan yang dimiliki oleh orang tersebut, dapat kita lihat bagaimana ciri-ciri orang yang bertumbuh dan berhikmat. Oke, baik, kita akan lanjut. Kita juga bisa, anak-anak juga bisa membaca di buku kita yang ada di bab 1. Kita dapat belajar dari Alkitab yang ada di sana dikatakan perpecahan di gereja Korintus. Anak-anak akan membaca itu, baik itu di rumah, itu sebagai tugas kita ya. Nah, Ibu akan lanjut. Dikatakan di buku kita itu ada golongan dari Yesus. Sementara yang lainnya mereka anggap bukan pengikut Yesus atau tidak mempunyai Yesus. Masing-masing kelompok ini menganggap diri mereka lebih baik, lebih hebat, bahkan lebih tinggi daripada yang lainnya. Kalau demikian yang terjadi, siapakah yang paling benar, anak-anak? Bagaimana pendapatmu? Coba berikan contoh-contoh tentang pertikaian di dalam gereja atau antar-antar gereja yang kamu ketahui dan tunjukkanlah apa kira-kira faktor penyebabnya. Nah, itu sebagai tugas kita di rumah. Sudah dicatat tadi? Kecepatan ya. Ibu akan ulangi. Siapakah yang paling benar? Yang ada di buku tadi ya, di bab 1. Di sana dikatakan belajar dari Alkitab. Yang poinnya yang pertama yaitu perpecahan di gereja Korintus. Nah, dari sana Ibu ambil tugas kalian. Yang pertama yaitu kalau demikian yang terjadi, siapakah yang paling benar? Lalu yang kedua, bagaimana pendapatmu? Sudah? 3. Coba berikan contoh-contoh tentang pertikaian di dalam gereja atau antar gereja yang kamu ketahui dan tunjukkanlah apa kira-kira faktor penyebabnya. Baik, itu dikerjakan di rumah. Minggu depan kita akan bahas bersama-sama. Nah, baiklah, kita akan lanjut sesuai dengan materi kita. Bertumbuh menjadi berhikmat. Dalam Amsal 2 ayat 6 dikatakan di sana, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Menurutmu, apakah arti kalimat dari sana? Siapa yang tahu? Arti dari kitab Amsal 2 ayat 6.
Baik itu dikatakan bisa ibu buat tugas untuk kan tadi hanya 5 soal. Nah, biar itu menurut pendapat masing-masing ya. Kita akan bahas minggu depan. Nah, baik kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa aspek tentang perkembangan pertumbuhan pada manusia, yaitu yang pertama, aspek jasmani atau fisik, 2 aspek intelektual atau cara berpikir, 3 aspek emosi, 4 aspek sosial, 5 aspek moral, dan aspek spiritual. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu aspek jasmani atau fisik. Siapa yang tahu apa artinya dari aspek jasmani atau fisik? Baik, Ibu akan jelaskan. Aspek jasmani atau fisik. Di sini kita lihat pada perubahan laki-laki yang tumbuhnya jakun, kumis. Lalu kita lihat dari perubahan wanita. Bagaimana perubahan wanita yang dapat kita lihat? Dari sisi mana? Dari ciri-ciri yang mana? Itu dapat kita lihat dari buah dada semakin membesar, mengalami menstruasi, dan lain-lain. Lalu aspek yang kedua. Lalu kita lanjut aspek kedua, yaitu aspek intelektual atau cara berpikir. Di sana dapat kita lihat aspek intelektual atau cara berpikir itu artinya bersikap kritis, selalu menggunakan akal dan budi dengan benar dan menilai. Lalu pertimbangan yang matang dalam mengambil keputusan. Lalu aspek emosi, di mana aspek emosi itu yaitu dikatakan mampu mengendalikan diri. Lalu berpikir bijaksana, kedewasaan perasaan. Lalu poin yang ketiga, tidak terburu-buru dalam bertindak, berpikir bijaksana, serta kedewasaan perasaan. Lalu yang keempat, aspek sosial. Aspek sosial bisa dikatakan cepat akrab atau berhubungan dengan orang lain. Lalu yang kelima, aspek moral. Selalu mengikuti dikatakan di sini aspek moral yaitu selalu mengikuti aturan atau norma yang ada, peduli, sopan, dan baik. Lalu yang keenam, aspek spiritual. Dikatakan di sini aspek spiritual yaitu hubungan yang terjalin dengan Allah. Itu yang dikatakan aspek spiritual. Lalu kesadaran melakukan ibadah. Ketiga, mengetahui yang baik dan buruk. Baik, sampai di sini bisa kita pahami. Terima kasih. Baiklah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah selesai mempelajari materi kami yaitu bertumbuh dan berhikmat. Biarlah itu kami bisa aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.